Selamat pagi saudara-saudara. 2 Tawarikh 12 ayat 14 mengatakan, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ada 2 kata yang menarik dalam ayat ini. Satu adalah ra'ah, jahat. Kedua adalah tekun. Dalam bahasa Ibrani juga kekim, tapi dari akar kata kum, tekun. Di sini tekun ini digambarkan refleksi. Hidupnya itu selalu merefleksikan diri. Apapun yang terjadi di dalam dirinya, dia merefleksikan dirinya. Kita melihat apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia lakukan, bagaimana dia kerjakan, apakah sudah sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Kalau belum disempurnakan, kalau sudah ditingkatkan lagi, terus merefleksi. Kum di sini menekankan tekun mencari Tuhan itu terus-menerus dilakukan dengan melihat perubahan yang ada di dalam dirinya. Kum, saudara. Kalau kita ini tekun, maka dikatakan kita ini selalu memperbaiki diri. Karena tekun itu adalah selalu mengevaluasi, mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan akan ditinggalkan. Tekun itu menunjukkan kepada mempersiapkan diri. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita perlu prepare jauh-jauh. Seringkali banyak orang yang melakukan sesuatu yang besar di mata Tuhan, besar di dalam mata dunia, tetapi dikatakan dia tidak ada prepare sama sekali. Seperti kalau kita kuliah itu, saudara, ada ulangan ujian, belajarnya malam-malam, besok baru ujian. Kita membuat skripsi, tidak ada persiapan, tiba-tiba kepingin 1-2 hari skripsi selesai. Lucu hidup manusia ini. Tapi hidup ini harus prepare. Mana kita tidak melakukan sesuatu harus prepare. Mana orang yang tidak prepare itu dikatakan orang yang tidak tekun. Tidak tekun. Seorang tekun itu adalah seorang yang rajin. Rajin itu melakukan sesuatu terus-menerus dan menjadi biasa. Dia rajin. Bangun pagi, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Bangun pagi, dia membersihin rumah, kamarnya. Tekun. Terus tekun. Tiap hari dia lakukan seperti itu. Seorang tekun itu adalah seorang yang keras hati. Kalau dia tekun bersama Tuhan, dia keras hati bersama dengan Tuhan, maka dia akan menjadi sesuatu yang positif. Lalu dikatakan tekun itu sungguh-sungguh, dan yang paling penting, teguh dan tidak terpengaruh oleh apapun juga. Banyak zaman sekarang ini, saudara, dunia ini serba mudah dijangkau, informasi dengan mudah ditangkap, segala macam pembelian jual beli digital dengan mudah, sambil tidur di rumah pada waktu yang tidak ditentukan, mungkin malam sekali atau mungkin pagi sekali bisa ketik-ketik beli sesuatu lewat digital. Pikirannya berkembang, bergerak, berjalan kemana-mana. Meskipun dia ada di satu tempat, dia ada di kamar, dia sedang tidur, bergerak kemana-mana. Pikirannya mencari sesuatu dan dia mudah mendapatkan pada saat itu juga. Karena perkembangan digital sedemikian hebat. Tetapi kalau bertekun dengan Tuhan, fokus hanya untuk Tuhan. Pikiran-pikiran itu dikikis, dilupakan. Semua yang dia lakukan selalu punya perencanaan-perencanaan dan perubahan-perubahan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau saudara, dikatakan ayat ini, ia berbuat yang jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Jadi kalau orang tidak tekun, pasti dia jahat. Karena ingin instan. Segala sesuatunya instan. Yang instan itu biasanya kompromi. Yang mendapat sesuatu yang berlebih-lebihan itu biasanya kompromi. Kalau dia sudah kompromi dengan kekuatan-kekuatan lain, dia akan meninggalkan Tuhan. Saudara, pagi hari ini, mari kita berpikir, merenungkan diri.
jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Tekunlah bersama Tuhan. Karena dikatakan ketika kita tekun bersama Tuhan, jangan lupa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalau kita merasa tidak mampu tekun bersama Tuhan, mintalah kemurahan Tuhan untuk kita bisa tekun. Karena Tuhan akan memberi ketekunan kepada kita. Karena cinta kasih Tuhan itulah, maka Ia mampu dan bahkan lebih dari mampu memberikan ketekunan kepada orang yang Dia kasihinya. Orang itu adalah saudara dan saya. Mari, jangan takut. Terus mencari Tuhan. Teguh mencari Tuhan. Jangan kemana-mana. Karena Tuhan ada di dalam hatimu. Dan Tuhan akan menentukan dan membantu apa yang kau pikirkan dan kau lakukan. Sehingga hidupmu akan tercapai dan sukses karena bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.